Selamat datang di kegelapan. Malam ini, engkau akan menyusuri lorong sempit yang dipenuhi bisikan gaib, menuruni tangga yang tidak pernah berakhir, dan menatap cermin yang menolak menampakkan kebenaran. Sebuah kisah yang tidak hanya ingin kau dengar, tetapi ingin menelanmu masuk ke dalamnya. Inilah narasi terlarang dari channel Gelap Nyawa. Sebuah kisah dengan judul Sosok Penyamar di Lantai 2, Rahasia Maut Kos Angker Mahasiswa. Kos Laras Jati hanyalah bangunan biasa bagi mata manusia, namun di balik temboknya sesuatu menunggu. Bayangan tinggi di egrang besi, bisikan dari jemuran, dan pantulan yang tidak sama di cermin. Semua yang tinggal di sana akan mengerti. Pintu terakhir yang terbuka tidak pernah membawa mereka kembali. Jika engkau berani, jangan kedipkan mata. Karena sekali kau mulai mendengar, kau tidak akan bisa menghentikan cerita ini. Kau baru tiba di Kos Laras Jati sore itu, membawa koper kecil, beberapa buku, dan rasa canggung yang menempel erat di tubuhmu. Bangunannya sederhana, 2 lantai, cat dindingnya sudah memudar. Lorongnya panjang, sunyi, dengan pintu-pintu kamar yang sebagian besar tertutup. Udara di sana terasa lebih dingin dibanding jalanan di luar, seakan setiap sudut lorong menyimpan sesuatu yang tidak ingin kau ketahui. Kau menempati kamar di ujung lorong lantai 2, kamar terakhir yang letaknya persis di sebelah jemuran dan menara air tua. Sejak pertama kali melangkah masuk, kau merasakan sesuatu yang menekan dadamu. Lantainya sedikit berdebu, jendelanya menghadap langsung ke menara air yang menjulang hitam, besinya berkarat dan catnya terkelupas. Dari bawah menara itu, samar-samar ada bekas noda hitam di dinding, seperti jejak terbakar yang sudah lama dibiarkan. Malam tiba lebih cepat daripada biasanya. Lampu lorong berkedip-kedip, mengeluarkan dengungan pelan. Dari kamarmu, kau bisa mendengar suara angin malam yang seolah merayap masuk melalui celah jendela. Kau mencoba menenangkan diri dengan membuka buku kuliah, berharap bacakan akan mengalihkan pikiranmu. Tapi perhatianmu terus teralihkan ke arah jemuran di luar jendela. Awalnya hanya suara halus, krek, krek. Jemuran besi berderit, bergoyang pelan. Kau berpikir itu angin, tapi saat kau menajamkan telinga, kau sadar tidak ada angin. Udara begitu pengap, sunyi. Suara itu semakin jelas. Jemuran bergerak sendiri, seolah ada sesuatu yang sedang menggantungkan pakaian di sana. Kau mencoba mengabaikannya. Kau meraih earphone, menyalakan musik, tapi suara jemuran itu tetap terdengar di sela-sela lagu. Malah semakin dekat, seperti bergerak menempel ke dinding kamarmu. Kau memberanikan diri mendekat ke jendela. Tirai kau singkap perlahan. Dan di sana, jemuran yang kosong itu berayun lebih keras, padahal udara benar-benar diam. Kau menahan napas. Di balik derit besi itu, terdengar bisikan samar.
Bisikan itu begitu halus, nyaris tak terdengar, tapi jelas menyebut sesuatu. Kau tertegun, bibirmu kering, itu adalah namamu. Arga. Seketika tubuhmu membeku. Kau mundur beberapa langkah, hampir tersandung kaki meja. Tapi bisikan itu tidak berhenti, malah semakin jelas, seperti ada mulut yang menempel di telingamu. Arga, lihatlah ke menara. Kau menoleh tanpa sadar. Menara air yang hitam itu berdiri angkuh, menguasai pandangan. Di salah satu celah besinya, kau melihat bayangan putih bergerak cepat, lalu hilang begitu saja. Jantungmu berdegup liar. Kau mencoba berdoa, bibirmu bergetar, mengucap kalimat suci yang sejak kecil kau hafal. Tapi kata-kata itu terasa berat, seperti ditahan, seakan setiap huruf ditelan sesuatu di udara. Doa tidak keluar, hanya suara patah-patah. Dan tiba-tiba, ketukan keras terdengar dari pintu kamarmu. Dug, dug, dug. Kau menoleh dengan mata membelalak. Siapa malam-malam begini? Semua penghuni kos sepertinya sudah menghilang. Lorong sunyi, lampu redup. Kau mencoba mendekat, tapi suara ketukan itu berhenti. Sunyi. Kau tempelkan telinga di pintu. Hening. Kau tarik napas dalam hendak kembali ke meja. Namun dari bawah pintu, samar-samar kau melihat bayangan kaki. Berdiri tepat di depan pintu, diam, tidak bergerak. Kau berjongkok perlahan, menunduk, mencoba melihat lebih jelas celah bawah pintu itu. Dan kau menyadari sesuatu yang membuat darahmu membeku. Bayangan itu memang berbentuk kaki, tapi panjang, kurus, bengkok, seolah bukan milik manusia. Kau mundur cepat, punggungmu menabrak dinding. Kau ingin berteriak, tapi tenggorokanmu kering. Tiba-tiba lampu lorong padam, seluruh lantai 2 tenggelam dalam gelap pekat. Dan dari balik pintu, terdengar lagi bisikan itu. Kau tidak sendiri di sini. Kau mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang kau lihat hanyalah ilusi karena kelelahan. Namun, malam itu terasa terlalu panjang, seakan waktu berhenti di antara detak jantungmu yang semakin liar. Pintu kamar tetap tertutup. Tapi bayangan kaki kurus yang tadi berdiri di balik celah belum hilang dari ingatanmu. Kau mencoba menyalakan lampu meja, tapi bohlamnya hanya menyala redup lalu mati. Gelap kembali menelan ruangan. Dari luar jendela, jemuran masih berderit pelan, seperti suara sendi yang dipaksa bergerak. Dan entah kenapa, setiap kali besi itu berdecit, kau merasa ada sesuatu yang merayap masuk lebih dekat ke tubuhmu. Kau menutup telinga, memejamkan mata, berharap bisa tidur. Tapi justru saat itulah suara lain terdengar. Tok, tok, tok. Bukan ketukan pintu kali ini. Suara itu terdengar dari lantai di lorong. Teratur, berat, seperti benda kayu yang menghantam ubin. Kau menahan nafas, mendengarkan lebih seksama. Tok, tok, tok. Langkah itu semakin jelas. Kau mencoba mencari tahu. Kau tempelkan telinga ke dinding. Dan kini kau sadar, itu bukan sekadar langkah. Suara itu mirip kayu panjang yang dipukul ke lantai secara bergantian.
seperti egrang. Kau merinding seketika. Bagaimana mungkin ada orang bermain egrang di lorong kos tengah malam seperti ini? Kau mendekat ke jendela, mencoba mengintip keluar. Lorong tampak gelap, hanya samar garis cahaya dari lampu jalan di luar sana. Tapi jelas, suara itu kini mendekat ke arah kamarmu. Tok, tok, tok. Kau mundur, punggungmu menempel ke dinding. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarmu. Sunyi. Lalu terdengar gesekan kayu di dinding luar, tinggi, seperti sesuatu yang diseret perlahan. Kau menunggu. Hening terlalu lama, jantungmu berdegup sampai sakit. Lalu tiba-tiba, dug, sesuatu menghantam dinding kamarmu keras sekali. Kau terlompat, hampir berteriak, lalu terdengar lagi. Tuk, tuk, tuk. Tapi kali ini, suara itu tak hanya datang dari lorong. Dari langit-langit kamarmu, kau mendengar ketukan yang sama. Seakan ada sesuatu yang berjalan di atas atap dengan kayu panjang. Kau mendongak, bulu kudukmu berdiri. Langit-langit kamar mulai mengeluarkan debu halus. Seperti ada beban yang sangat berat sedang menekan dari atas. Kau menatap ke sekeliling, mencari jalan keluar. Tapi pintu terkunci. Jendela mengarah ke menara air yang pekat dan dingin. Tidak ada pilihan. Dan kemudian, suara itu berubah. Dari sekadar tok-tok, kini menjadi langkah panjang yang menyeret. Kerak, tok, kerak, tok. Seolah kayu egrang itu terlalu panjang untuk lorong sempit. Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari atas langit-langit. Kau melompat mundur. Itu adalah serpihan kayu tua, panjang, hitam, penuh noda tanah basah. Tapi anehnya, kayu itu berdiri tegak di lantai, sendiri, seperti sepasang egrang yang tak bertuan. Kau ingin berlari, tapi kakimu seakan dipaku ke lantai. Dan saat kau memalingkan pandangan, kau melihatnya. Bayangan tinggi menjulang di belakang egrang itu. Tubuhnya kurus, lehernya panjang, wajahnya samar, seperti hanya bayangan hitam yang membentuk sosok. Tapi dari wajah itu, kau mendengar bisikan, "Naiklah bersamaku." Suara itu parau, pecah, seolah keluar dari dalam tanah. Kau menjamkan mata, berdoa dalam hati, tapi doa itu lagi-lagi terputus, tercekat, seakan terhisap udara. Kau hanya bisa mundur sampai punggungmu menempel di dinding. Bayangan tinggi itu mulai bergerak mendekat dengan langkah egrang yang berat dan menyeret. Lantai bergetar pelan setiap kali kayu itu menghantam ubin. Kau merasakan udara semakin dingin, menusuk tulang. Nafasmu membeku, seolah paru-paru tak mampu menarik udara lagi. Dan tepat ketika sosok itu hampir menyentuhmu, semua suara berhenti, sunyi. Hanya tersisa satu bisikan, sangat dekat di telingamu. Engkau sudah dilihat. Gelap total menelan semuanya. Kau terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi leher dan punggungmu. Kau tidak ingat bagaimana malam itu berakhir. Yang kau tahu hanya satu.
Sosok tinggi dengan egrang panjang itu mendekatimu. Lalu semuanya lenyap. Kini pagi sudah tiba. Cahaya matahari menembus tirai tipis kamar. Tapi anehnya, sinar itu terasa redup, seakan ditelan kabut yang tak terlihat. Kau berusaha menenangkan diri. Kau berangkat kuliah, bertemu teman, tertawa seadanya. Tapi jauh di dalam, kau tahu sesuatu dari kos itu mengikutimu. Malamnya, saat kau kembali ke kamar, suasana terasa lebih sunyi daripada biasanya. Lorong kosong, hanya lampu lorong yang kembali berkedip memantulkan cahaya pucat ke dinding kusam. Saat masuk kamar, kau menyadari sesuatu berbeda. Ada sebuah cermin besar bersandar di dinding, tepat di seberang tempat tidurmu. Kau yakin sebelumnya tidak ada cermin sebesar itu? Bingung, kau mencoba mengingat. Mungkin pemilik kos meletakkannya di sana tanpa memberitahumu. Kau dekati cermin itu. Permukaannya sedikit buram, bercak-bercak hitam di sudutnya, tapi masih bisa memantulkan bayanganmu dengan jelas. Kau menatap pantulan dirimu. Wajahmu terlihat pucat, mata sembat, bibirmu kering. Kau mendesah pelan, mencoba tertawa kecil, tapi justru pantulanmu tidak ikut tertawa. Kau terdiam, menatap lebih lama, dan perlahan kau sadar sesuatu yang lebih mengerikan. Pantulan di cermin itu memang dirimu, tapi tubuhnya condong sedikit lebih dekat ke arah kaca, seakan ingin keluar. Kau mundur spontan. Pantulanmu tetap berdiri di tempat, tapi wajahnya kini tersenyum. Senyum panjang, menyeringai yang tidak mungkin kau lakukan. Jantungmu berdegup cepat. Kau ingin berteriak, tapi tenggorokanmu tercekat. Kau hanya bisa melangkah mundur, tapi setiap langkahmu di dunia nyata, pantulan itu tidak meniru. Ia hanya berdiri, menatapmu, tersenyum. Dan kemudian ia mengangkat tangan, perlahan. Tangan kirinya menempel ke kaca dari dalam. Kau terdiam, tubuhmu membeku. Lalu terdengar suara ketukan halus dari balik kaca. Tuk, tuk, tuk. Kau ingin lari, tapi kakimu lemah. Pandanganmu tak bisa lepas dari pantulan itu. Dan tiba-tiba ruangan di balik cermin berubah. Tidak lagi kamarmu, melainkan lorong panjang yang gelap berisi pintu-pintu kayu tua, beberapa terbuka, menampakkan kegelapan pekat di dalamnya. Pantulanmu masih berdiri di sana, tersenyum. Tapi kini, dari salah satu pintu di lorong gelap itu muncul bayangan lain. Tinggi, kurus, berjalan dengan lagah berat egrang. Sosok yang semalam menghantuimu. Ia mendekati pantulanmu, lalu berhenti, menoleh lurus ke arahmu, ke arah dunia nyata. Kau terdorong mundur, tubuhmu menabrak meja, gelas di atasnya jatuh pecah. Suara pecahannya menggema terlalu keras untuk ruangan sekecil ini. Kau menutup mata, berharap semua itu hilang. Saat kau membuka mata, cermin kembali normal, hanya menampilkan kamar yang sama. Pantulanmu berdiri tenang, menatapmu. Tapi senyum itu masih ada. Kau memberanikan diri mendekat, tanganmu gemekar. Kau ingin menutupi cermin itu dengan kain, atau setidaknya memalingkan wajah.
Tapi begitu kau hampir menyentuh bingkainya, suara itu datang lagi. Kau tidak akan bisa menutupku. Kau jatuh ke lantai, tubuhmu lunglai. Suara itu tidak keluar dari mulutmu, bukan dari luar kamar, tapi dari dalam kepalamu sendiri. Suara yang bergema seolah berasal dari rongga kosong dalam dirimu. Kau mencoba melarikan diri keluar kamar, tapi saat membuka pintu, lorong kos berubah. Bukan lorong biasa, dindingnya dipenuhi cermin-cermin kecil berjejer sepanjang jalan. Setiap cermin menampilkan versi dirimu yang berbeda. Beberapa menangis, beberapa berdarah, beberapa berteriak dengan wajah hancur. Kau berjalan setengah berlari, kepalamu pusing, suara bisikan datang dari segala arah. Masuklah, biarkan kami keluar, gantikanlah yang di dalam. Lorong itu terasa tak berakhir. Kau menoleh ke belakang. Kos Laras Jati yang nyata sudah hilang. Hanya ada lorong cermin tanpa akhir. Kau menutup mata, berlari sekuat tenaga. Tapi entah kenapa, setiap langkah justru membawa kau kembali ke cermin besar pertama yang ada di dalam kamarmu. Di sanalah pantulanmu menunggu. Senyumnya kini lebih lebar, matanya hitam seluruhnya, dan di belakangnya lorong gelap dengan pintu-pintu yang berderi terbuka satu persatu. Kau jatuh berlutut, nafasmu tersengal-sengal, dan pantulanmu berbisik pelan, jelas menusuk telingamu. Kau sudah berada di sini. Dunia nyata hanya tinggal cangkang kosong. Lampu kamar padam seketika. Yang tersisa hanya kegelapan dan senyuman di balik kaca. Malam berikutnya datang seperti racun yang meresap perlahan. Kau tidak lagi bisa membedakan antara tidur dan terjaga. Setiap detik terasa seperti mimpi buruk yang menempel di kulit, bahkan ketika matahari masih bersinar. Namun begitu malam menjelang, lorong kos Laras Jati kembali berubah menjadi labirin yang menelan semua cahaya. Kau keluar kamar dengan tubuh lelah, berencana turun ke lantai bawah untuk mencari penghuni lain. Tangga di ujung lorong tampak biasa saja dari jauh, gelap tapi nyata. Kau berjalan pelan, setiap langkah terasa berat, seakan udara menolak tubuhmu. Saat kau tiba di depan tangga, sesuatu terasa janggal. Tangga itu tampak lebih panjang dari biasanya. Gelap menelan bagian bawahnya, seakan dasar lantai 1 sudah tenggelam jauh ke dalam jurang. Kau menelan ludah, mungkin hanya perasaanmu, pikirmu. Kau menuruni anak tangga perlahan, 1 langkah, 2 langkah, suara sepatu beradu dengan kayu yang sudah lapuk. Tapi semakin kau melangkah, kau sadar sesuatu mengerikan. Jumlah anak tangganya tidak pernah habis. Kau menoleh ke atas. Lorong lantai 2 masih terlihat, tapi semakin jauh. Kau menoleh ke bawah. Gelap pekat menyambut, seakan tidak ada lantai 1 sama sekali. Tangga itu hanya turun tanpa akhir.
Jantungmu berdegup kencang. Kau mempercepat langkah, berharap bisa segera sampai. Tapi setelah beberapa menit, kau sadar tangga itu tidak pernah berakhir. Nafasmu memburu, kakimu mulai lemas. Kau berhenti, duduk sebentar di anak tangga, mencoba mengatur nafas. Dan saat itulah kau mendengar sesuatu. Langkah lain. Dari bawah, jauh di kegelapan, terdengar bunyi langkah lambat, berat, menyeret, seperti seseorang atau sesuatu sedang naik tangga. Kau terdiam, darahmu membeku. Suara itu semakin jelas. Krak, tok, krak, tok. Suara yang sama, egrang. Kau berdiri tergesa, hendak berbalik naik. Tapi saat kau menoleh ke atas, lorong lantai 2 sudah hilang. Hanya ada tangga yang terus menjulang ke atas tanpa ujung, sama seperti ke bawah. Kau terjebak. Suara itu semakin dekat. Tok, 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 menghantam kayu tangga. Kau mulai berlari, naik tanpa arah. Nafasmu terengah, matamu berair. Tapi kemanapun kau melangkah, kau tetap berada di tangga yang sama. Tidak ada ujung, tidak ada lantai. Lalu tiba-tiba lampu lorong yang redup muncul kembali di atas. Kau lega melihat pintu kamarmu samar-samar. Kau mempercepat langkah. Tangga itu akhirnya berakhir. Tapi saat kau sampai di ambang, kau sadar lorong yang kau lihat bukan lorong kos Laras Jati. Dindingnya hitam, penuh coretan merah seperti darah kering. Lampu-lampu lorong berayun sendiri tanpa angin, mengeluarkan dengungan pelan. Bau busuk menusuk hidungmu, campuran antara bangkai dan besi berkarat. Kau menahan mual, berlari melewati lorong itu. Tapi setiap pintu yang kau lewati tertutup rapat. Dan dari dalam terdengar suara-suara samar, tangisan, tawa pecah, bisikan memanggil namamu. Sampai akhirnya kau tiba di ujung lorong. Ada satu pintu yang terbuka sedikit. Dari celahnya kau melihat cahaya samar dibandingkan dengan kegelapan lainnya. Kau dorong pintu itu perlahan. Di dalam bukan kamar, bukan ruang biasa. Hanya ada sebuah tangga spiral dari besi tua, menjulang ke atas dan ke bawah tanpa batas. Tangga itu berkarat, rapuh, tapi tetap berdiri. Dari bawah terdengar suara gemuruh seperti ribuan bisikan bercampur menjadi satu. Dari atas ada suara ketukan egrang yang berulang teratur semakin dekat. Kau tidak tahu harus kemana. Ke atas berarti mendekati sesuatu yang sudah mengejarmu sejak malam pertama. Ke bawah berarti tenggelam ke jurang bisikan yang tak berakhir. Kau berdiri di ambang pintu, tubuhmu gemetar, dan di saat itu cermin dari kamar tadi muncul kembali, entah dari mana. Tegak di samping pintu, pantulanmu menatapmu, tersenyum seperti biasa, tapi kali ini ia mengangkat tangan dan menunjuk ke bawah. Turunlah, kau milik mereka. Bisikan itu menusuk kepalamu, bergema tanpa henti. Tangga spiral bergetar, udara semakin dingin, dan dari atas langkah itu sudah sangat dekat. Tok, tok, tok. Kau terperangkap di tengah pilihan,
Tidak ada jalan keluar. Tangga spiral besi itu bergetar seakan bernyawa. Setiap ketukan egrang dari atas terdengar semakin dekat, memukul udara, membuat tulang belakangmu seolah retak setiap kali bunyi itu jatuh. Sementara dari bawah, bisikan-bisikan semakin keras, riuh, seperti ribuan mulut yang berbicara bersamaan. Kau berdiri di tengah, tubuhmu gemetar, telapak tangan berkeringat dingin, mata tak bisa lepas dari cermin yang berdiri sendiri di samping pintu. Pantulanmu masih tersenyum, matanya hitam pekat, tapi kali ini bibirnya bergerak tanpa suara. Kau tak mendengar kata-katanya, tapi entah bagaimana kau bisa memahami. Tak ada jalan pulang. Kau menutup mata, mencoba berdoa, mencoba menyebut nama Tuhan, tapi suara doamu kembali hilang, terpotong, seolah ada tangan gaib yang meremas tenggorokanmu dari dalam. Dadamu sesak, udara semakin berat. Ketukan itu sudah sangat dekat. Tok, tok, tok. Kau memutuskan turun ke bawah. Lebih baik menenggelamkan diri ke bisikan daripada berhadapan langsung dengan sosok tinggi di atas. Kau menuruni spiral itu dengan cepat. Peganganmu licin oleh karat dan cairan gelap yang entah dari mana asalnya. Bisikan semakin keras. Turun, turun, engkau milik kami. Suara itu datang dari segala arah, menyusup ke telinga, menembus tulang. Kau menutup telinga dengan kedua tangan, tapi bisikan itu justru semakin jelas, seakan berasal dari dalam kepalamu. Tangga itu terus menurun, tapi tidak pernah berakhir. Kau merasa sudah berlari berjam-jam, nafasmu terputus-putus, lututmu goyah, hingga akhirnya di dasar kegelapan kau melihat sesuatu, sebuah pintu besar dari kayu hitam berdiri sendiri di tengah ruang kosong. Pintu itu tidak terhubung ke dinding manapun. Ia hanya berdiri sendiri, sunyi, tapi memancarkan aura yang begitu pekat hingga udara di sekitarnya terasa membeku. Kau mendekat perlahan, bisikan berhenti, hening total. Jantungmu berdetak sangat keras, menjadi satu-satunya suara yang kau dengar. Kau mengulurkan tangan. Kayu pintu itu terasa dingin, licin, seperti permukaan batu nisan yang baru digali. Tiba-tiba, dari balik pintu terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Bukan egrang, lebih lembut, seperti tangan manusia yang ingin masuk. Kau menahan nafas, menunggu, lalu terdengar suara. Bukalah, aku ingin pulang. Suaranya begitu familiar, suara teman sekamarmu di kampus yang minggu lalu masih bercanda di kelas. Kau tertegun, bagaimana mungkin dia ada di sini? Kau hampir membuka pintu, tapi sesuatu menghentikanmu. Dari sudut ruangan, cermin itu muncul lagi. Kali ini pantulanmu terlihat panik, matanya melebar, bibirnya bergetar, dan untuk pertama kalinya ia tidak tersenyum. Ia berteriak tanpa suara, jelas menunjuk pintu itu, memperingatkanmu untuk tidak membukanya. Kau goyah, tubuhmu gemetar. Suara di balik pintu terus memanggil, semakin keras, semakin memohon. Arga, tolong aku, jangan tinggalkan aku di sini. Air matamu jatuh,
kau tahu itu suara sahabatmu, kau ingin percaya, kau ingin menolong, tapi sesuatu dalam dirimu menjerit bahwa itu hanyalah jebakan. Ketukan berubah menjadi hentakan, pintu berguncang, suara di baliknya berteriak, tapi kini terdistorsi, retak, pecah, seperti ribuan suara bercampur menjadi satu. Buka, buka, buka! Kau mundur ketakutan. Tangga spiral di belakangmu lenyap, hanya ada ruangan kosong dengan pintu besar itu dan cermin yang bergetar keras seakan-akan pecah. Lalu semuanya berhenti, sunyi. Pintu terbuka perlahan tanpa kau sentuh. Dari dalamnya keluar angin dingin, bau busuk yang menusuk. Dan dalam gelap itu, dua mata merah menyala, sosok tinggi dengan egrang besi melangkah keluar. Tubuhnya menjulang, kepalanya menyentuh langit-langit ruangan, tangannya panjang dengan jari-jari tajam. Ia menunduk, menatapmu. Kau ingin lari, tapi kakimu menancap di lantai, nafasmu berhenti. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk lurus ke dadamu. Sekarang giliranmu. Cermin di sampingmu pecah seketika, ribuan pecahan berhamburan, tapi bukannya jatuh ke lantai. Pecahan itu melayang, berputar mengelilingimu, memantulkan ribuan versi dirimu yang berteriak, menangis, terbakar, membusuk. Kau berteriak, tapi suaramu tidak keluar. Sosok itu mendekat. Dari balik tubuh hitamnya, ribuan tangan kurus keluar, meraih tubuhmu, menarikmu ke arah pintu. Cahaya terakhir yang kau lihat hanyalah pantulan dirimu di pecahan kaca, menatapmu dengan mata kosong, tanpa wajah, tanpa jiwa. Dan ketika pintu itu menutup kembali, kau sadar. Kau tidak pernah keluar dari kos Laras Jati. Catatan terlarang. Konon, di Jawa pernah ada kisah kos angker yang dihuni sosok tinggi berjalan dengan egrang besi. Mereka menyebutnya penyamar, makhluk yang menjelma menjadi wajah manusia di cermin, menarik jiwa korban ke dunia lain. Pintu hitam yang berdiri tanpa dinding dipercaya sebagai gerbang pengikat, tempat jiwa-jiwa mahasiswa hilang tanpa kembali. Engkau telah menyaksikan sendiri rahasia maut dari kos Laras Jati. Sosok penyamar tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu siapa berikutnya yang berani menginjak lantai 2. Terima kasih sudah bersama kami di gelap nyawa. Ingatlah, jangan menatap cermin terlalu lama. Jangan hitung jumlah anak tangga saat malam tiba. Dan jangan pernah membuka pintu yang tidak terhubung ke dinding. Karena bisa jadi kau sedang berdiri di gerbang yang sama seperti mereka yang hilang. Jika kau masih berani, ikuti terus kisah-kisah kelam lain di channel ini. Tekan subscribe, aktifkan lonceng, dan bagikan kengerian ini agar mereka tahu bahwa kegelapan bukan sekedar cerita. Sampai bertemu di narasi berikutnya. Dan jangan lupa, di balik suara ini mungkin ada yang sedang memperhatikanmu.